Yo nakama, selamat datang di Fikria. Di One Piece chapter 1139, duel panas Luffy versus Copper Gaban akhirnya pecah. Apakah Luffy siap menghadapi legenda kru Roger ini? Yuk kita bahas keseruannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go! Di chapter 1139 kita diperlihatkan sosok legendaris, yaitu Copper Gaban. Dia disebutkan sebagai tangan kiri sang raja bajak laut Goldie Roger. Gaban telah menetap selama 20 tahun di Elbaf, dan dia memiliki pasangan raksasa bernama Ripley, dan anaknya adalah raksasa kecil yang bernama Kolon. Gaban terlihat sebagai kakek tua dengan penampilan yang cukup unik. Dia memakai topi seperti orang Wano dengan janggut yang panjang. Dia masih memakai kacamata seperti saat mudanya. Dan saat ini dia sepertinya memiliki bekas luka di kepalanya. Dan bekas luka ini seperti memberikan kita sebuah clue kalau Gaban adalah pria misterius dengan bekas luka bakar, seperti api yang dicari oleh Eustace Kid. Nah, di sini Min berteori kalau Gaban memang akan berperan penting selama saga terakhir ini. Soalnya dia itu adalah mantan kru dari Goldie Roger, dan kalian pasti udah tahu kalau sepanjang perjalanan Luffy menuju Laugh Tale, Luffy ditakdirkan bertemu dengan mantan kru Roger. Dan sebelum Gaban diperlihatkan dalam chapter ini, Shanks baru-baru ini datang ke Elbaf dan mengatakan dia bertemu dengan kawan lama. Awalnya banyak yang mengira jika itu adalah Dory dan Brogy, tapi kayaknya Shanks juga bertemu dengan Copper Gaban. Dan lagi-lagi Shanks mungkin menjadi penghubung antara Luffy dengan para kru Roger, di mana Shanks bercerita hal menarik tentang Luffy kepada Gaban, sama halnya Shanks menceritakan Luffy kepada Raleigh. Nah, di chapter 1139, Gaban sebenarnya mengetahui ada kekuatan haki misterius dalam kastil kerajaan Elbaf. Dan itu jelas karena kehadiran dari kesatria suci yaitu Samrock dan Gunko. Tapi Samrock meninggalkan kastil dan segera menuju ke tempat Loki berada. Dan saat ini Gaban ingin menantang Luffy. Karena Luffy menginginkan kunci untuk membebaskan Loki. Sekarang kita fokus membahas seorang Copper Gaban. Kenapa Gaban memilih menetap di Elbaf pasca pensiun menjadi seorang bajak laut? Menurut Mimin, karena Elbaf adalah tempat yang sangat penting kalau Gaban adalah pria dengan bekas luka api yang menjaga Rod Poneglyph terakhir. Jadi besar kemungkinan Elbaf adalah tempat di mana Rod Poneglyph terakhir berada. Oda sama pernah menginfokan kalau posisi Rod Poneglyph terakhir kira-kira berada di 3 tempat, yaitu Elbaf, negara Vira yang diselamatkan pasukan revolusi, dan Pulau Hachinosu. Pulau Hachinosu tidak mungkin menjadi tempat Poneglyph karena Teach sedang mencari Poneglyph juga, dan negara Vira masih menjadi tanda tanya. Karena pria dengan luka bakar pernah diteorikan sebagai Sabo, karena Sabo punya bekas luka bakar. Namun setelah melihat lebih dekat Copper Gaban, Mimin semakin yakin pria dengan bekas luka bakar itu adalah Gaban. Jadi, kemungkinan bekas luka bakar di sini adalah bekas luka yang identik seperti bara api. Dan Copper Gaban adalah orang yang paling pas untuk menggambarkan itu setelah kita melihat wajahnya. Terus kenapa harus di Elbaf? Karena Elbaf adalah negara yang belum tunduk pada pemerintah dunia. Seperti kita tahu, kedatangan Samrock baru-baru ini adalah ingin menundukkan Elbaf agar menjadi bagian dari pemerintah dunia. Elbaf diisi oleh para kesatria raksasa yang sangat kuat, maka untuk menaklukkan Elbaf membutuhkan banyak sumber daya. Makanya Samrock berusaha memakai cara untuk merekrut Loki menjadi bagian dari kesatria suci, namun Loki menolaknya dan Samrock berusaha menyandra anak kecil. Mimin yakin anak kecil yang akan disandra oleh Samrock adalah Kolon, sehingga mau tidak mau Gaban akan bertindak untuk menyelamatkan anaknya sendiri. Dan hal itu akan menjadi kacau, karena di sisi lain Luffy sedang membebaskan Loki. Saat Loki mengamuk, nanti itu akan membuat kacau seluruh Elbaf. Ditambah kehadiran kesatria suci, jelas akan membuat konflik semakin runyam. Ya, seperti biasa kehadiran bajak laut Mugiwara selalu dibarengi dengan kekacauan, dan nantinya merekalah yang akan menyelesaikan konflik itu. Luffy, Gaban, para raksasa serta kru Mugiwara mungkin akan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik itu. Dan nantinya mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu Rod Poneglyph terakhir yang dimiliki oleh Copper Gaban. Lalu apa yang membuat Mimin yakin jika Gaban yang menyimpan Poneglyph itu? Jadi bajak laut Kurohige pernah mengatakan kalau pria dengan luka bakar pemilik Poneglyph memiliki kapal berwarna hitam pekat. Mimin menduga kapal hitam pekat ini adalah kapal milik Copper Gaban.
Soalnya di cover chapter 631, dia bertemu dengan Krokus. Itu menandakan kalau Gaban memiliki kendaraan untuk mengarungi lautan. Soalnya jarak Elbaf dan Reefs Mountain itu cukup jauh. Dan mungkin kendaraan itu adalah sebuah kapal. Ditambah saat menjadi kru dari bajak laut Roger, Gaban adalah seorang pengemudi kapal atau nahkoda, dan Mimin berteori kalau kapal hitam pekat itu adalah Oro Jackson. Seperti kita tahu kalau kapal Oro Jackson adalah kapal yang memiliki sebuah value, kapal itu terkenal sangat kuat karena terbuat dari pohon kayu Adam. Jadi akan sangat disayangkan kalau kapal itu dibuang. Kalau Gaban adalah nakoda kapal, maka besar kemungkinan dialah yang menjaga Oro Jackson setelah mengantarkan Oden dan teman-temannya ke berbagai penjuru dunia pasca Roger membubarkan bajak lautnya. Nah, Oro Jackson ini mungkin dimodifikasi sekian rupa oleh Gaban saat berada di Elbaf, karena kebetulan pohon Adam itu ada di Elbaf. Jadi dia bisa memperbesar atau memodifikasi kapal dengan dibantu oleh para raksasa. Itu dia pembahasan epic Luffy versus Scooper Gaban. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, nakama. Yosh, kita lanjut berlayar.